Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar mengenai perbandingan berbalik nilai, khususnya mengenai kecepatan dan debit. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan simak sampai habis agar kamu tahu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan mengenai kecepatan dan debit. Perhatikan soal pertama. Pak Iksan mengendarai mobil dari rumahnya ke kota tempat beliau bekerja sejauh 276 km dengan kecepatan rata-rata 62 km per jam. Di akhir pekan, beliau pulang ke rumahnya dengan menempuh perjalanan selama 6,5 jam. Di antara pernyataan berikut yang sesuai dengan kondisi tersebut adalah A. Kecepatan yang ditempuh Pak Iksan saat pulang sekitar 2 km per jam lebih cepat dari keberangkatan. B. Kecepatan yang ditempuh Pak Iksan saat pulang sekitar 2 km per jam lebih lambat dari keberangkatan. C. Kecepatan yang ditempuh Pak Iksan saat pulang sekitar 20 km per jam lebih cepat dari keberangkatan. D. Kecepatan yang ditempuh Pak Iksan saat pulang sekitar 20 km per jam lebih lambat dari keberangkatan. Nah, dari permasalahan ini kalian lebih baik memahami dahulu sebelum kita lanjut ke penyelesaian. Baik, kita ke penyelesaian ya. Nah, coba kalian perhatikan. Jarak dari rumah ke kantor itu 276 km. Mobil Pak Iksan pada saat berangkat kecepatannya 62 km per jam. Kemudian pada saat pulang, Pak Iksan mengendarai mobil, waktu tempuhnya dari kantor ke rumah itu 6,5 jam. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa kecepatannya, apakah lebih lambat ataukah lebih cepat pada saat pulang. Kita perhatikan dulu di sini. Kalian pasti ingat dengan rumus V sama dengan S per T. Nah, di sini rumus ini biasanya kalian dapatkan dari SD. Supaya kalian paham, V itu kepanjangan dari velocity. Kemudian S itu kepanjangan dari space. Kemudian T itu kepanjangan dari time. Velocity ini artinya kecepatan, space ini artinya jarak, T itu adalah time. Nah, kemudian kita peroleh pada saat pulang, kecepatannya jika Pak Iksan menempuh dari kantor ke rumah, yaitu pada saat pulang 276 km per 6,5. Jadi diperoleh kecepatan Pak Iksan saat pulang adalah 42,46 km per jam. Coba kalian perhatikan dua kecepatan ini pada saat berangkat dan pada saat pulang. Pada saat berangkat itu kecepatan Pak Iksan adalah 62 km per jam. Sedangkan pada saat pulang kecepatannya adalah 42,46 km per jam. Coba kalian perhatikan di sini ada selisihnya, yaitu sekitar 20 km per jam kan. Nah, dari 62 menjadi 42,46, jadi sekitar 20-an km per jam. Coba kalian pahami yang mana yang lebih cepat, mana yang lebih lambat. Jika kalian memperhatikannya pada saat berangkat, Pak Iksan mengendarai mobil lebih cepat, sedangkan pada saat pulang Pak Iksan mengendarai mobil lebih lambat. Sehingga kita mempunyai kesimpulan kecepatan yang ditempuh Pak Iksan saat pulang sekitar 20 km per jam lebih lambat dari keberangkatan. Sekarang kita punya kesimpulan tambahan. Nah, coba kalian perhatikan tadi di soal kecepatan pada saat berangkat adalah 62 km per jam.
Nah, kalian tahu juga bahwa rumusnya adalah S per T. Cara mencari T yaitu S per V, sama dengan 276 per 62. Diperoleh, waktu saat berangkat, Pak Iksan memerlukan 4,45 jam. Nah, sekarang kita akan hitung pada saat pulang. Pada saat pulang tadi, kecepatannya kita peroleh 42,46 km per jam. Sedangkan waktu saat pulang adalah 6,5 jam. Kalian perhatikan, kecepatan dari berangkat ke pulang mengalami penurunan, yaitu dari 62 menjadi 42,46 km per jam. Nah, ini mengalami penurunan. Coba kalian perhatikan lagi waktunya. Waktunya pada saat berangkat 4,45 jam. Pada saat pulang 6,5 jam. Nah, ini mengalami kenaikan. Kalau begitu, kita bisa menyimpulkan bahwa ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena yang satunya mengalami penurunan dan yang satunya mengalami kenaikan. Kecepatan turun, waktu naik, sehingga ini disebut perbandingan berbalik nilai. Kemudian perbandingannya bisa kita tulis, kecepatan berangkat banding kecepatan pulang itu sama dengan waktu pulang banding waktu berangkat. Nah, coba kalian perhatikan di sini, ini berangkat banding pulang. Nah, kalau berbalik nilai, pulang banding berangkat. Jadi berbeda ya dari yang perbandingan senilai yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jika perbandingan senilai, kedua nilainya akan sama-sama turun atau sama-sama naik, ya kan? Atau bisa juga kita sebut mengalami perkalian naik ataupun perkalian turun. Berbeda dengan berbalik nilai, jika berbalik nilai, maka yang satu turun, yang satu naik, atau sebaliknya yang satu naik atau satu turun. Jadi ini wajib kalian pahami betul-betul. Sekarang soal kedua. Gilang mengendarai sepeda motor dari rumah dengan kecepatan 15 km per jam dan sampai ke kantor dalam waktu 2 jam. Pada saat pulang ke rumahnya, kecepatannya 10 km per jam. Berapa jam ia sampai di rumahnya? Nah, coba kalian perhatikan. Di sini di soal ada dua objek, yaitu kecepatan dan waktu. Pada saat berangkat, kecepatannya 15 km per jam, waktu yang diperlukan adalah 2 jam. Pada saat pulang, kecepatannya 10 km per jam. Waktunya kita belum tahu, jadi misalkan Y. Kan perhatikan di sini, 15 ke 10 ini 2/3 kalinya. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya dari mana 2/3? Coba perhatikan di sini. 2/3 diperoleh dari 10 per 15. Ini kita balik ya, kalau kita dari 15 ke 10, kalau ingin mengetahui berapa kalinya tinggal 10 per 15. 10 dari 15 ini sama-sama dibagi 5, yaitu 2. 15 bagi 5 dapat 3. Makanya 15 ke 10 itu 2/3-nya. Sekarang waktu 2 ke Y, karena ini merupakan perbandingan berbalik nilai, maka 2 ke Y ini adalah 3/2. Nah, ini posisinya dibalik, dari 2/3 menjadi 3/2. Jadi Y sama dengan 2 kali 3/2 sama dengan 3. Ada cara lain bagaimana kalian bisa menemukan jawabannya. Perhatikan di sini. Kita susun dulu 15 dan 10, jadi 15 per 10 sama dengan, karena ini berbalik nilai, maka 2 dan Y kita balik, jadinya Y per 2. Nah, ini sama seperti PLSW yang sudah kita pelajari pada semester lalu. Menjadi, kita kali silang ya, jadinya 10 kali Y sama dengan 15 dikali 2. Y sama dengan 15 kali 2 per 10. Nah, kalian perhatikan di sini.
sama dengan 30/10 sama dengan 3. Sama kan? Jadi dapat kita simpulkan bahwa Gilang sampai di rumahnya itu setelah menempuh perjalanan selama 3 jam. Pada soal nomor 3, Rara mengisi bak mandi dengan debit 40 liter per menit dan terisi penuh air dalam waktu 15 menit. Keesokan harinya, bak mandi tersebut kosong dan Rara mengisinya lagi dengan air. Namun, baru terisi penuh dalam waktu 30 menit. Pertanyaannya, berapa debit air saat ini? Bagi yang masih bingung apa itu debit, debit adalah kecepatan aliran air. Jadi apabila debitnya semakin tinggi nilainya atau semakin cepat, maka waktu yang diperlukan akan semakin lambat. Nah, ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Karena yang satu nilainya lebih tinggi, yang satunya lebih rendah. Cara menyelesaikannya apabila kamu menemui permasalahan ini adalah kalian perhatikan pada soal. Ada 2 objek di sini, yaitu masalah debit dan waktu. 40 liter per menit ini debitnya, waktu yang diperlukan adalah 15 menit. Nah, kalian perhatikan di sini pertanyaannya, berapakah debit air jika waktu untuk mengisi bak mandi 30 menit? Logikanya, apakah lebih tinggi dari 40 ataukah lebih kecil dari 40 ya? Jika waktunya ternyata lebih lama, mungkin kalian bisa menjawabnya secara logika. Pasti di bawah 40 karena debit air semakin rendah dan waktu yang diperlukan adalah 30 menit. Kita jawab 15 ke 30 ini kali 2. Nah, karena ini merupakan perbandingan berbalik nilai, maka di sebelahnya kita kalikan dengan kebalikannya. Jika 2, maka kebalikannya adalah setengah. Posisinya dibalik saja. Sehingga Y sama dengan 40 kali 1/2 sama dengan 20. Coba kita gunakan cara yang seperti soal nomor 2. Kita susun terlebih dahulu, yaitu 40 per Y seperti ini. Kemudian sama dengan, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka ini dibalik, jadinya 30 per 15. Kita kalikan silang, 30 kali Y sama dengan 40 dikali 15. Y sama dengan 40 dikali 15 per 30. Nah, ini bisa sama-sama dibagi. 15 dengan 30 bisa sama-sama bagi 15. 15 bagi 15 dapat 1, 30 bagi 15 dapat 2. Tinggal 40 dibagi 2 dapat 20. Jadi, ketemu Y-nya 20. Sama kan? Kesimpulannya adalah dalam waktu 30 menit debit airnya adalah 20 liter per menit. Nah, jadi terjawab sudah logika kita. Apabila debitnya ini semakin tinggi, maka waktunya akan semakin rendah. Sebaliknya, apabila debitnya ini semakin rendah, maka waktu yang diperlukan untuk mengisi bak mandi adalah semakin lama. Nah, seperti itu ya, jadi perbandingan berbalik nilai. Kemudian soal nomor 4, sebuah kolam renang mempunyai volume 7,2 meter kubik. Ingin diisi penuh air dengan debit 24 liter per detik. Pertanyaannya, berapa menit yang diperlukan untuk mengisi kolam renang sampai penuh apabila debitnya 6 liter per detik? Kalian perhatikan di sini dalam soal ada satuan yang berbeda, yaitu meter kubik dan liter. Kalian tidak perlu bingung karena sebenarnya liter itu sama saja dengan desimeter kubik. Nah, coba kalian ubah dulu 7,2 meter kubik menjadi desimeter kubik satuannya. Ibu beri waktu 5 detik ya.
Baik, apabila kalian lupa bagaimana cara mengubah satuan volume, kalian bisa mengikuti video pembelajaran Ibu sebelumnya mengenai cara mengubah satuan volume dengan mengklik informasi di atas setelah pembelajaran ini. Nah, sekarang perhatikan, 7,2 meter kubik ini sama dengan 7.200 desimeter kubik. Karena liter itu sama saja dengan desimeter kubik, maka 7.200 desimeter kubik sama dengan 7.200 liter. Debit ini rumusnya adalah volume per waktu. Cara mencari waktu gampang sekali, volume per debit. Sama dengan, karena volumenya tadi kita mengetahui 7,2 meter kubik atau satuannya dalam liter adalah 7.200, kemudian kita bagi dengan 24, ini 24 liter per detik, sama dengan 300 detik. Nah, 300 detik menjadi 5 menit. Nah, coba kalian perhatikan, 1 menit ini sama dengan 60 detik. Jika ada 300 detik, pertanyaannya berapa menit? Gampang sekali, 60 ke 30 ini kita kalikan dengan 5. Maka di sebelahnya juga kalikan dengan 5. Mengubah satuan menit ke detik ini termasuk kasus senilai, karena jika 1 menit 60 detik, maka logikanya jika 300 detik maka menitnya menjadi lebih tinggi nilainya, sehingga menit detik ini merupakan senilai. Kali 5 juga, ini juga kali 5, menjadi 5 menit. Kemudian dalam soal ini ada kasus debit dan waktu. Jika 24 liter per detik debitnya, maka waktunya 5 menit. Pertanyaannya, jika debitnya 6 liter, maka berapa menit waktu yang diperlukan? Logikanya, jika kecepatannya adalah 24 liter per detik ini memerlukan waktu 5 menit, jika kecepatannya hanya 6 liter per detik, maka waktunya apakah semakin tinggi atau semakin rendah ya? Ya, betul, waktunya akan semakin tinggi karena waktu yang diperlukan untuk mengisi sebuah kolam renang akan semakin lama. Kita selesaikan, 24 ke 6 ini adalah 1/4. Mungkin ada yang bertanya-tanya lagi dari mana 1/4, Ibu ulangi. Perhatikan, 6 per 24 ini sama-sama dibagi 6, jadinya 1/4. Nah, seperti itu. Nah, jadi apabila kalian ingin mencari 24 ke 6 ini berapa kalinya, kalian cukup membalik saja 6 per 24 menjadi 1/4. Baik, kita selesaikan jawabannya. Caranya yaitu karena tadi dikali 1/4 sebelahnya, maka yang sebelahnya ini kita kalikan dengan 4. Posisinya dibalik ya. Nah, sehingga Y sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 menit. Atau bisa menggunakan cara seperti tadi. 24 per 6, karena ini merupakan perbandingan berbalik nilai, maka sebelahnya ini kita balik. Jadi Y per 5. Kita kali silang, 6 kali Y sama dengan 24 dikali 5. Y sama dengan 24 dikali 5 per 6. 6 dan 24 bisa sama-sama dibagi 6. 24 bagi 6 dapat 4, sehingga Y sama dengan 20. Nah, sama kan? Kesimpulannya, kolam tersebut terisi penuh dalam waktu 20 menit. Nah, betul. Jika kalian ingin mengetahui apakah soal itu termasuk senilai atau berbalik nilai, kalian gunakan logika. Apakah kedua objek sama-sama naik atau sama-sama turun, ataukah berkebalikan? Apabila berkebalikan, maka termasuk perbandingan berbalik nilai. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran Ibu. Semoga kalian paham bagaimana perbandingan berbalik nilai, khususnya mengenai permasalahan kecepatan dan debit. Tetaplah semangat belajar matematika. Semoga kita semua sehat selalu dan dapat mengikuti pembelajaran Ibu selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.